Penyakit bulai, Condoni mildew. Peronosklerospora maidis. Siklus hidup, 1. Infeksi dari konidia yang tumbuh di permukaan daun. 2. Masuk jaringan tanaman melalui stomata tanaman muda. 3. Lesio lokal berkembang ke titik tumbuh, infeksi sistemik. 4. Konidiofor dan konidia terbentuk keluar dari stomata daun pada malam hari yang lembab. 5. Biji yang terinfeksi, daun kotiledon selalu terinfeksi. 6. Inokulum dari spora, daun kotiledon tetap sehat. Pembentukan spora patogen membutuhkan 1. Udara lembab, lebih besar dari 90%. 2. Pada suhu hangat sekitar 23 derajat Celcius. 3. Produksi sporangia terjadi pada pukul 3–5. 4. Spora tersebar oleh angin di pagi hari. 5. Butuh waktu 1 jam untuk berkecambah, spora menempel di daun muda basah. Gejala, 1. Daun berwarna klorotik memanjang, sejajar tulang daun. 2. Warna putih seperti tepung pada permukaan daun. 3. Daun yang klorotik sistemik menjadi sempit dan kaku. 4. Tanaman terhambat pertumbuhannya. 5. Pembentukan tongkil terganggu atau tidak ada. 6. Jika terinfeksi sistemik umur kurang dari 1 bulan, mati. 7. Anakan yang berlebihan, daun menggulung dan terpuntir. Pengendalian, 1. Penggunaan varietas tahan, Kalingga, Arjuna, Wiyasa, Bromo, Parikesit dan Bibridacel. 2. Pemusnahan tanaman terinfeksi. 3. Pencegahan dengan fungisida sistemik, berbahan aktif metaksil. 4. Pengaturan waktu tanam agar serempak, awal-akhir musim kemarau. 5. Pergiliran tanaman. Penyakit karat daun, Puccinia sep, Ateliospora berkecambah membentuk Basidiospora. B. Basidiospora berkecambah dan mengadakan penetrasi, daun Oxalis sep, Spermatia. C. Spermatia mengadakan fusi dengan hipalentur memasuki stadia Aesia, perem. Bawah daun Oxalis. D. Selanjutnya terbentuk Aechiospora. E. Aechiospora diterbangkan oleh angin jatuh pada daun jagung dan menginfeksinya. F. Pada daun jagung Uredospora terbentuk. Siklus hidup, 1. P. polisora dan P. zeae cocok pada suhu tinggi, 27 derajat Celcius, dengan kelembaban tinggi. 2. Karat ini ditemukan pada dataran rendah sampai dataran tinggi, 1200 meter. 3. Ditemukan pada musim hujan sampai kemarau. Gejala, 1. Ada bisul pustules sama dengan sori, pada daun. 2. Bisul muncul di atas dan bawah permukaan daun. 3. Berwarna coklat kemerahan. 4. Berwarna hitam kecoklatan setelah teliospora berkembang. 5. Daun menjadi kering, penularan berat. Cara pengendalian, 1. Penanaman varietas tahan, Arjuna, Bromo, Rama, C3, Pionir 2, PIONERR 3, CPI 2, Semar 1, Semar 2. 2. Aplikasi fungisida pada saat mulai tampak bisul karat pada daun. Penyakit gosong, Smuts, Pustilago maidis. Siklus hidup, 1. U maidis. Chlamydospora berkecambah menghasilkan sporidia. 2. Sporidia dibawa angin atau percikan air sampai pada tanaman jagung muda. 3. Miselium masuk ke jaringan tanaman melalui stomata. 4. Luka, penetrasi langsung melalui dinding sel. 5. Menstimulir sel inangnya untuk membelah. Gejala, 1. Gal dibungkus jaringan putih kehijauan sampai putih perak mengkilat. 2. Bagian dalam gal berwarna gelap, berubah menjadi massa tepung spora berwarna coklat hitam. 3. Gal dapat terjadi pada semua tanaman jagung. 4. Gal pada tongkil bila pertumbuhan sudah maksimal. 5. Gal pada daun tetap kecil. 6. Bila bunga jantan terinfeksi, semua tongkil juga akan terinfeksi. Pengendalian, 1. Gunakan varietas tahan. 2. Gunakan pestisida. 3. Rotasi tanaman. 4. Perlakuan benih. Penyakit bakteri busuk batang, bakterial stalk rot. Erwinia chrysanthemi. Biologi. Siklus hidup, 1. Bakteri dapat bertahan secara saprofit pada sisa-sisa tanaman mati. 2. Menginfeksi tanaman jagung melalui stomata, haidatoda atau luka pada daun maupun batang. 3. Bakteri ini juga dapat ditularkan melalui biji dari tanaman terinfeksi. Gejala, 1. Tanaman tiba-tiba rebah. 2. Pangkal batang terinfeksi bakteri, lunak. 3. Jaringan terinfeksi berbau busuk. 4. Batang yang terinfeksi menjadi basah dan berair. 5. Bagian batang terpuntir. Pengendalian, 1.
Penggunaan varietas tahan. 2. Pengolahan tanah yang baik. 3. Menghindari banjir. 4. Drainase perlu ditata dengan baik. 5. Eradikasi tanaman terinfeksi. 6. Penambahan pH tanah dengan kapur pertanian. 7. Kurangi penggunaan pupuk N. Penyakit virus mosaik kerdil jagung, maize dwarf mosaic virus sama dengan MDMV. Biologi. 1. Virus ditularkan secara mekanis oleh serangga vektor secara non-persisten. 2. Lebih dari 20 spesies aphids dilaporkan dapat memindahkan virus ini. 3. Aphid daun jagung, Rhopalosipum maedis Fitch, kutu hijau, Scyphaphis graminum rodani, dan aphid persik hijau, Maitzus percicae, Sulzer. 4. Penularan lewat biji sangat rendah, 0,05%. Gejala. 1. Gejala jelas pada daun muda, membuka sebagian. 2. Terdapat mosaik warna hijau muda dan tua. 3. Warna hijau atau kekuningan memanjang sejajar tulang daun. 4. Terhambat pertumbuhan, stunting. 5. Ukuran tongkil dan biji berkurang. Pengendalian. 1. Memusnahkan tanaman jagung dan inang lainnya yang terinfeksi MDMV. 2. Melakukan pergiliran tanaman. 3. Lakukan penyemprotan pestisida. 4. Jangan menanam benih jagung dari tanaman terinfeksi. Terima kasih.